Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1966 sampai dengan 1998 yang biasa kita kenal dengan istilah Orde Baru. Cirinya adalah Orde Baru diterapkan sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang biasa kita kenal dengan istilah Super Semar. Surat perintah ini dikeluarkan karena adanya kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya, demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Padahal, proses peradilan atau kekuasaan kehakiman seharusnya bersifat merdeka. Kegagalan selanjutnya adanya pengekangan terhadap hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kegagalan selanjutnya adalah pelampauan batas wewenang Presiden. Yang kedua, dilangsungkannya pemilu sebanyak 6 kali. Masa Orde Baru menjadi tumpuan harapan rakyat agar benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis. Seluruh proses penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri yang ketiga, rekrutmen politik tertutup. Proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang seharusnya dapat diisi oleh semua orang, dalam kenyataannya pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota Badan Legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Sementara itu, gubernur dan bupati atau wali kota yang akan menjabat juga diputuskan oleh Presiden. Ciri yang keempat, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Adanya pembatasan pers. Kebebasan berpendapat menjadi barang yang langka dan sangat mewah pada masa itu. Pemerintah melalui aparat keamanan memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. 6. Penyelenggaraan pemerintahan berpusat pada presiden dan aspirasi rakyat cenderung terbungkam. Media massa ataupun partai politik tidak dapat menjalankan fungsi kontrol yang semestinya sebagai negara demokrasi. Pemerintah pun cenderung berjalan secara otoriter. Kekuasaan negara berada di tangan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Kemudian,
pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang, atau yang biasa kita kenal dengan istilah reformasi. Masa transisi menuju reformasi dimulai sejak diangkatnya B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto, sehingga kepemimpinan B.J. Habibie menjadi masa transisi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau berusaha diperbaiki pada masa ini. Ciri pelaksanaan reformasi adalah adanya kebebasan pers, sistem multipartai dalam pemilu 1999, adanya rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hingga saat ini telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen juga penting dilakukan untuk mengembalikan arah perjalanan NKRI menuju cita-cita dan tujuan. Untuk tugas kalian di minggu ini adalah menuliskan untuk catatan sendiri dalam bentuk poin dan tidak perlu dijelaskan. Yang pertama, menuliskan kelebihan atau keberhasilan dalam Orde Baru dan Reformasi. Dan yang kedua, menuliskan kekurangan atau kegagalan dalam Orde Baru dan Reformasi. Ditulis di buku catatan ya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.